Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama lengkap saya, Christina Kambameru, dengan NRP 22232843, kelas B. Saya menempuh pendidikan D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan di Setia Malang. Pada kali ini, saya memenuhi tugas mata kuliah Anatomi Fisiologi yang dibimbing oleh Bapak Henry Didiharto, Escape Nurse MPD. Di sini saya akan mempresentasikan sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan merupakan sistem pencernaan yang memproses mengubah makanan dengan menyerap sari makanan yang berupa nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Sistem pencernaan juga akan memecah molekul makanan yang kompleks menjadi molekul yang sederhana dengan bantuan enzim sehingga mudah dicerna oleh tubuh. Nah, di sini ada gambar bagian-bagian sistem pencernaan. Ada rongga mulut, kerongkongan, hati, kantong empedu, lambung, pankreas, usus besar, usus halus, rektum, dan anus. Alat pencernaan. Alat pencernaan ada dua. Yang pertama, saluran pencernaan. Alat pencernaan yang dilalui oleh makanan, mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Yang kedua, kelenjar pencernaan. Alat pencernaan yang menghasilkan getah pencernaan, kelenjar ludah, kelenjar lambung, hati, dan pankreas. Nah, ini gambar sistem pencernaan makanan pada manusia. Pencernaan apa sajakah yang terjadi di mulut kita? Ada dua pencernaan. Pencernaan secara mekanik dan pencernaan secara kimiawi. Pencernaan secara mekanik dengan menggunakan gigi. Sedangkan pencernaan secara kimiawi dengan menggunakan enzim pitialin yang terdapat pada ludah yang dihasilkan oleh 3 pasang kelenjar ludah atau saliva. Enzim pitialin berfungsi mengubah zat tepung menjadi maltosa atau glukosa. Rongga mulut. Di dalam rongga mulut ada gigi, langit-langit lunak, uvula, tonsil, dan lidah. Selanjutnya ada gambar gigi. Ada gigi seri, gigi taring, gigi geraham depan, dan geraham belakang. Nah, fungsi gigi seri memotong makanan, gigi taring merobek makanan, gigi geraham mengunyah atau mengilas makanan. Lidah pengecap rasa manis, asin, asam, pahit. Apa sih fungsi lidah? Nah, fungsi lidah ada 3 macam. Yang pertama, sebagai pengecap rasa makanan. Yang kedua, sebagai alat pemindah makanan. Dan yang ketiga, sebagai alat bantu untuk menelan makanan. Kerongkongan. Pada kerongkongan terdapat faring tekak yang merupakan persimpangan antara tenggorokan dengan kerongkongan. Pada pangkal faring terdapat epiglotis, pangkal tenggorokan yang menutupi tenggorokan sehingga makanan masuk melalui kerongkongan. Nah, ini gambar kerongkongan. Makanan dari kerongkongan menuju lambung karena adanya gerak peristaltik pada 2/3 bagian bawah kerongkongan. Gerak peristaltik berfungsi untuk mendorong makanan hingga ke anus. Mekanisme gerak peristaltik. Gambarnya di sini. Selanjutnya ada lambung. Terdiri dari 3 bagian, yaitu kardiak bagian atas, pondus bagian tengah, dan filorus bagian bawah. Lambung bagian tengah menghasilkan getah lambung yang terdiri atas air, lendir, asam lambung, HCl,
enzim renin dan pepsinogen. Nah, fungsi lambung untuk membunuh kuman penyakit yang masuk melalui makanan, mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Pepsin mengubah protein menjadi pepton. Enzim renin berfungsi untuk mengumpalkan protein susu. Selanjutnya ada gambar usus halus. Usus halus memiliki panjang 2-7 meter. Bagian duodenum 25 cm, jejunum 1-2 meter, ileum 0,75 sampai 4 meter. Nah, ini gambar sistem pencernaan manusia. Selanjutnya ada usus 12 jari. Usus halus, hati, empedu, dan pankreas. Gambarnya. Usus 12 jari. Pada usus 12 jari, duodenum bermuara 2 saluran dari kantong empedu dan pankreas. Empedu yang dihasilkan oleh hati berfungsi untuk mengemulsikan lemak. Pankreas menghasilkan enzim tripsin, amilase, dan lipase. Tripsin berfungsi untuk mengubah protein menjadi asam amino. Amilase atau amilopsin berfungsi mengubah zat tepung yang telah dicerna sebagian menjadi glukosa. Lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Jejunum, genjot, pembuluh darah, pembuluh kil. Benefil di usus halus meningkatkan luas permukaan usus halus lebih dari 264 meter persegi. Usus besar dan anus. Ini gambarnya. Usus besar adalah usus yang terbesar. Fungsinya untuk memilah kembali hasil pencernaan. Di sini terjadi penyerapan air dengan jumlah yang besar daripada organ lain. Dan terjadi proses pembusukan sisa-sisa makanan dengan bantuan bakteri. Anus. Anus atau dubur adalah penghubung antara rektum dengan lingkungan luar tubuh. Di anus terdapat otot sphincter yang berfungsi untuk membuka dan menutup anus. Fungsi utama anus adalah sebagai alat pembuangan fesis melalui proses defekasi, buang air besar. Sedangkan fungsi rektum adalah untuk menyimpan fesis sementara waktu. Proses dalam usus besar, reabsorpsi air, garam mineral, vitamin, simbiotik, pembusukan, dekomposisi mikrobial, pengeluaran atau disebut peristaltik, defekasi anus. Selanjutnya penyerapan sari makanan. Nama zat makanan, karbohidrat, lemak, protein, garam mineral, vitamin. Sari makanan diserap, ada glukosa, asam lemak, dan gliserol, asam amino, garam mineral, vitamin. Glukosa, asam amino, garam mineral itu pembuluh darah. Sedangkan asam lemak dan gliserol pembuluh kil atau getah bening. Nah, di sini ada kelainan pada sistem pencernaan. Yang pertama, parotitis atau penyakit gondong, penyakit karena virus menyerang kelenjar air ludah di bawah telinga, membengkak atau membesar. Serostomia, penyakit pada organ mulut yang ditandai dengan rendahnya produksi ludah. Kondisi mulut yang kering membuat makanan kurang tercerna dengan baik. Tukak lambung, luka pada dinding lambung bagian dalam.
Selanjutnya ada appendisitis atau infeksi usus buntu, dapat merembet sampai ke usus besar dan menyebabkan radang selaput rongga perut. Diare atau mencret, infeksi bakteri maupun protozoa pada usus besar. Proses penyerapan air di usus besar terganggu, feses menjadi encer. Dan yang terakhir, konstipasi atau sembelit, penyerapan air di dalam usus besar terjadi secara berlebihan akibat feses menjadi sangat padat dan keras sehingga sulit dikeluarkan. Sekian dari saya yang dapat saya presentasi mengenai anatomi sistem pencernaan manusia. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.